Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri Utami dari Politeknik Negeri Sriwijaya dengan nomor induk mahasiswa 061940512042. Di video ini saya akan menyampaikan materi mengenai akuntansi kewajiban. Sebelumnya, kita perlu ketahui apa saja yang akan dibahas pada video ini. Ada 5 topik yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama, definisi kewajiban. Yang kedua, klasifikasi kewajiban. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran kewajiban. Yang keempat, pencatatan kewajiban. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah penyajian dan pelaporan kewajiban. Langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu definisi kewajiban. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kewajiban merupakan suatu keharusan masa kini bagi pemerintah yang harus dipenuhi, yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Utang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Utang adalah bentuk kewajiban kepada pihak ketiga yang harus dibayar melalui penyerahan sumber daya yang ada, baik berupa kas, aset lain, maupun penyerahan jasa atau layanan tertentu. Masih dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Selanjutnya adalah topik kedua, yaitu klasifikasi kewajiban. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jenis kewajiban jangka pendek antara lain: 1. Utang perhitungan pihak ketiga. 2. Utang bunga. 3. Bagian lancar utang jangka panjang. 4. Pendapatan diterima di muka. 5. Utang beban. Dan 6. Utang jangka pendek lainnya. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Jenis kewajiban jangka panjang yaitu: 1. Utang dalam negeri sektor perbankan. 2. Utang dalam negeri obligasi. 3. Premium atau diskonto obligasi. Dan 4. Utang jangka panjang lainnya. Topik ketiga yaitu pengakuan dan pengukuran kewajiban. Prinsip pengakuan untuk kewajiban adalah sebagai berikut. 1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. 2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. 3. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Dan 4. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Berdasarkan sifat kejadiannya, pengakuan kewajiban dibagi menjadi 4 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu kewajiban yang timbul karena adanya pertukaran. Kondisi yang kedua adalah kewajiban yang timbul tanpa adanya pertukaran. Kondisi yang ketiga adalah kejadian yang berkaitan dengan pemerintah mampu menimbulkan kewajiban. Dan kondisi yang keempat, kondisi terakhir adalah kejadian yang diakui pemerintah mampu menimbulkan kewajiban. Kondisi yang pertama yaitu kondisi di mana kewajiban timbul karena adanya pertukaran. Kewajiban diakui ketika salah satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Salah satu contohnya adalah pada saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar atau ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi dapat disebut sebagai pertukaran apabila kedua belah pihak, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja, menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa yang telah diserahkan,
serta biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa pada periode berjalan. Kondisi yang kedua yaitu kondisi di mana kewajiban timbul tanpa adanya pertukaran. Suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Beberapa jenis hibah atau program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah daerah membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah lainnya, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada, dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran. Kondisi yang ketiga yaitu kondisi di mana kejadian yang berkaitan dengan pemerintah mampu menimbulkan kewajiban. Suatu kewajiban yang timbul di luar kendali pemerintah diakui sama dengan kewajiban yang timbul karena adanya transaksi pertukaran. Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi, maka kejadian tersebut mampu menciptakan kewajiban. Sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan, dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan handal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Lalu kondisi yang terakhir adalah kejadian yang diakui pemerintah mampu menimbulkan kewajiban. Suatu kewajiban diakui berdasarkan kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi. Namun, kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Contohnya adalah suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota di Indonesia, dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Suatu kewajiban bisa timbul akibat perolehan barang atau jasa atau aset yang belum dibayar secara tunai, atau karena diperolehnya pinjaman. Berikut adalah contoh pencatatan kewajiban yang timbul karena adanya transaksi perolehan aset secara kredit. Transaksi ini dicatat oleh OPD. Yang pertama yaitu perolehan aset dengan mekanisme langsung. Pada saat kewajiban itu timbul, maka OPD membuat jurnal neraca sebagai berikut: aset di sebelah debit dan utang di sebelah kredit. Pada saat OPD memutuskan untuk melakukan pembayaran, maka jurnal yang perlu dicatat adalah utang di sebelah debit dan rekening kas BPKD di sebelah kredit. Karena kejadian tersebut menimbulkan pengeluaran kas, maka OPD perlu membuat jurnal LRA sebagai berikut: belanja di sebelah debit dan perubahan saldo di sebelah kredit. Lalu yang kedua adalah perolehan aset dengan mekanisme uang persediaan, ganti uang persediaan, dan tambahan uang persediaan. Pada saat kewajiban timbul, maka OPD membuat jurnal neraca sebagai berikut: aset di debit dan utang di kredit. Pada saat OPD memutuskan untuk melakukan pembayaran, maka jurnal yang perlu dicatat adalah utang di sebelah debit dan kas di bendahara pengeluaran di sebelah kredit. Pada saat terjadinya ganti uang persediaan, maka jurnal yang perlu dibuat adalah sebagai berikut: kas di bendahara pengeluaran di sebelah debit dan rekening kas BPKD di sebelah kredit. Karena transaksi tersebut menimbulkan pengeluaran kas, maka kita perlu membuat jurnal LRA sebagai berikut: belanja di sebelah debit dan perubahan saldo di sebelah kredit. Topik yang terakhir adalah topik penyajian dan pelaporan kewajiban. Kewajiban akan dilaporkan di neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar schedule utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Kewajiban dapat disajikan dalam neraca sebagai berikut. Bagian pertama yaitu kewajiban jangka pendek yang terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya. Lalu bagian kedua adalah kewajiban jangka panjang yang terdiri dari utang dalam negeri sektor perbankan, utang dalam negeri obligasi, premium atau diskonto obligasi, dan utang jangka panjang lainnya. Pada topik
terakhir, maka berakhir pula pembahasan di video ini. Untuk kesimpulannya, kewajiban timbul karena adanya kegiatan masa lalu yang menimbulkan pengeluaran di masa yang akan datang. Kewajiban bisa timbul dari mana saja, contohnya dari pembelian aset secara kredit atau dari pemanfaatan pembiayaan pinjaman. Kewajiban dibagi menjadi dua kelompok. Hal ini dilihat dari jangka waktu pelunasannya. Kelompok pertama yaitu kewajiban jangka pendek, dan kelompok yang kedua yaitu kewajiban jangka panjang. Untuk pengakuan kewajiban dibagi menjadi 4 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu kondisi di mana kewajiban timbul karena adanya pertukaran. Lalu yang kedua, kewajiban timbul tanpa adanya pertukaran. Yang ketiga, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah mampu menimbulkan kewajiban. Dan yang terakhir, kejadian yang diakui pemerintah mampu menimbulkan utang. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata selama penyampaian di video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.